Hai semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube aku, Hoki Kitchen. Nah teman-teman, di video kali ini aku lagi mau buat kue teman-teman. Nah teman-teman bisa tebak ini aku mau buat kue apa. Ini kue ogura pandan teman-teman, kue kesukaan aku dan wajib banget ada di hari lebaran. Nah gimana cara aku buatnya, apa aja bahan-bahannya, yuk ikutin terus ya step by stepnya cara pembuatannya kue ogura pandannya. Dan kue ini tuh buatnya gampang-gampang susah ya teman-teman. Nah kita harus tahu cara dan teknik pembuatannya supaya sukses buat ogura pandan. Nah ini kuenya sangat lembut seperti awan. Yuk sekarang kita proses ke pembuatannya. Untuk langkah pertamanya di sini aku akan menyiapkan dulu loyang yang ukurannya 18 cm. Boleh juga pakai loyang ukuran 20 cm, tingginya 7 cm. Kemudian ini kita lapisi dengan aluminium foil supaya nanti loyangnya itu tidak ngerembes dari airnya, karena kita bikin kue ogura ini kan pakai sistem au bain marie. Jadi di loyangnya itu kita isi air dan kemudian baru kita masukin loyang yang berisi adonan kuenya. Dan ini untuk step yang keduanya, ini wajib banget kita timbang dulu semua bahan-bahannya, baru kita melanjutkan step pembuatan kuenya. Di sini saya sudah ada 5 butir kuning telur dan 1 butir telur utuh, lalu kita satukan ke kuning telur tadi. Karena mangkok aku kecil jadi aku pindahkan ke tempat wadah yang lebih besar. 90 gram tepung terigu kunci biru ya, yang protein rendah, ini diayak supaya nanti butirannya halus. 80 ml santan kental, ini aku pakai santan kara. 40 gram minyak goreng. Lalu ini kita aduk hingga semuanya benar-benar tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Aduk kembali sampai semuanya bahan itu tercampur rata. Dan di sini saya menambahkan vanila cair sebanyak 1 sendok teh. Nah, ini untuk adonan A-nya sudah selesai. Sekarang kita lanjut lagi ke adonan B-nya. Di sini saya punya 5 butir putih telur. Ini akan kita kocok dengan kecepatan yang rendah. Di sini saya pakai kecepatan yang 2 karena mixer saya ini kecepatannya ada 5. Kita kocok sampai dia berbusa, baru kita tambahkan gulanya secara bertahap. Saya menambahkan gulanya itu 3 tahap ya teman-teman. Nah di sini kalau gulanya sudah kita masukin semuanya, kita cepatkan lagi menjadi 3 speed ya, ke 3 speed gitu kecepatannya. Nah seperti ini sebenarnya udah boleh dicampuri dengan adonan A-nya, cuma saya mau teksturnya itu agak kaku sedikit aja. Nah seperti ini, ada kalau ketika kita angkat mixernya dia itu ada ujungnya melengkung kayak gitu teman-teman. Nah ini sudah pas ya. Kalau yang tadi itu kan kalau diangkat dia masih sangat lentur. Nah ketika kita balik juga dia tidak tumpah ya, itu tandanya sudah pas ya untuk bikin ogura. Nah di sini saya ambil 2 centong nasi adonan putih telur, saya campuri ke dalam adonan A-nya teman-teman. Ini untuk pancingan supaya nanti mempermudah kita untuk mencampuri ke putih telur. Nah kalau udah, kita masukin adonan yang udah kita campuri putih telur tadi ke dalam kocokan putih telurnya. Dengan cara seperti ini nanti adonannya itu tidak kaget ya teman-teman ketika kita campuri ke dalam putih telurnya. Ini saya kocoknya itu, ngaduknya itu tidak kencang ya, pelan kayak gitu, cuma ini karena saya cepatin videonya. Dan ini saya aduknya pakai spatula lagi ya, supaya yang mengendap di bagian dasarnya itu ikut kecampur rata juga. Karena tadi saya pakai balon whisk, kalau pakai balon whisk itu tidak akan tercampur rata yang bagian bawahnya. Makanya kita wajib pakai spatula lagi kayak gini supaya semuanya itu tercampur ya dengan rata adonannya. Ovennya sudah saya panaskan selama 15 menit. Kemudian saya beri air panas di loyang yang berukuran besar. Ini airnya saya isi sekitar
1 cm ya untuk ketinggian airnya, dan loyangnya sudah saya kasih juga kertas roti. Rekatkan ini bagian kertas rotinya dengan adonan kuenya supaya dia tidak letoy ya. Nah, ini adonan kuenya sudah aku masukin ke dalam loyang, kemudian kita ratakan. Kalau ada tusuk gigi, kita pakai tusuk gigi ya, kita ratakan supaya nanti adonannya itu tidak berongga. Rapikan di atasnya supaya nanti hasil kuenya itu mulus. Permukaan kuenya sudah mulus, sekarang kita panggang di atas loyang yang berisi air untuk 10 menit pertama atau 15 menit pertama. Saya pakai suhu 160 dan pakai api atas bawah, dan setelah itu saya turunin menjadi 150 gitu teman-teman, karena oven saya itu seperti itu, bisa disesuaikan juga dengan oven teman-teman masing-masing, karena setiap oven itu beda-beda ya hasilnya. Tapi kalau di oven aku itu aku setel 150 derajat celcius itu udah kepanasan ya, udah pecah itu suhunya. Di permukaan kue ukurannya pecah, mungkin kepanasan, jadi saya turunin lagi menjadi 145 kayak gitu, jadi baru pas ya. Manggang kue ogura ini memang lama ya teman-teman, saya membutuhkan 80 menit karena memang kita manggangnya itu pakai api yang sangat kecil teman-teman, jadi nggak bisa pakai api besar seperti bikin bolu, makanya kita butuh waktu yang cukup lama ya untuk hasilnya supaya matangnya itu bagus ya. Nah, ini sudah matang ya, lagi panas-panasnya udah saya balikin. Ini panas masih ya, baru saya angkat. Nah, ini tuh bagus banget ya, tidak turun si kue oguranya, ini bagus ya. Kita buka aja ini kertas rotinya pelan-pelan ya, nanti takut dia gerompel atau gerindil gitu ya. Kita angkat pelan-pelan, kita buang itu plastiknya, kertas rotinya. Lalu ini kita balik lagi. Banyak yang masih gagal ya bikin kue ini, tidak selalu sukses seperti saya juga. Hari ini saya buat itu menurut saya belum sukses ya, karena pecah itu di atasnya. Biasanya kalau saya buat itu tidak pecah ya, mulus. Nah, ini kayaknya apinya kebesaran. Nah, siapa nih yang samaan kayak aku kalau bikin kue di bagian ini paling senang banget, apalagi kalau kuenya itu berhasil. Nah, teman-teman bisa lihat kan, ini kuenya itu lembut banget, macam spon dan macam busa dan macam awan ya. Pokoknya ini kue is the best banget deh, kue favorit aku. Aku sangat suka makan kue ini teman-teman. Ini tuh nggak sampai 1 hari habis ya kalau di rumahku, dan suamiku pun suka juga ya ini kue, dan dia minta dibuatin lagi yang coklat katanya. Karena memang kuenya itu enak banget teman-teman. Pokoknya itu sensasi ketika kita gigit di mulut kita, dia itu seperti tidak terasa untuk dikunyah kayak gitu ya. Memang ringan kayak gitu, lembut. Nah, ini teman-teman teksturnya seperti ini, lembut banget. Aku suka banget kalau kue kayak gini. Nah, teman-teman kalau mau potongannya itu rapi, halus, tidak grempel-grempel kayak gini, potongnya itu tunggu kuenya agak dingin ya, karena kue saya ini belum dingin, baru keluar dari loyang udah saya potong, jadi hasil potongannya itu tidak cakep dan tidak mulus ya. Tunggu dingin dulu baru dipotong, tapi memang dasarnya aku tuh tidak sabaran. Kalau habis bikin kue itu pasti langsung aku potong, tidak aku tunggu lagi dingin kayak gitu. Nah, ini makanya dia tidak rapi ya, dia ada gerompel-gerompel gitu. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk bunda-bunda yang ingin belajar bikin kue, dan jangan mudah menyerah ya. Lanjut kita coba terus sampai bisa. Nah, teman-teman, ini aku mau coba dulu ini ogura pandannya.
Ini tadi masih panas-panas ya, udah aku goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, lembut pas rasanya. Cocok banget dimakan di cuaca dingin kayak gini. Rasa makan awan ya.